Berbagi oleh-oleh. Bukan yang itu, salah. Nah, ini yang benar. Selamat malam teman-teman. Kami mau berbagi oleh-oleh dari Konven Penatua se-Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tema besar dari konven ini adalah regenerasi kepemimpinan GKI. Cukup menarik. Ada 6 sesi yang dibagikan di konven ini. Sesi yang pertama adalah mengenai pengalaman pemimpin dalam memimpin di gereja masing-masing. Nah, bentuknya forum grup diskusi, FGD. Di dalam FGD ini semua jemaat memberikan atau menyampaikan pendapat dalam bentuk diskusi, pengalaman, contoh-contoh misalnya bagaimana anak-anak atau regenerasi muda bisa ikut serta di dalam setiap ibadah. Yang menarik adalah bagaimana juga GKI bisa mempertahankan kondisi di mana ada aturan-aturan main seperti tata gereja yang baku dan bisa dicintai, namun juga bisa mengikuti era masa anak muda sekarang. Sesi kedua ini lebih menarik, kepemimpinan dalam era digital. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengikuti di era digital saat ini yang begitu luas, begitu sangat terbiasa untuk anak-anak muda. Nah, bagaimana sebagai seorang penatua? Mampukah kita berbaur? Mampukah kita mengikuti era digital ini? Dan ini sangat-sangat menarik untuk saya pribadi karena era digital harus bisa masuk ke media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Bagaimana misalnya contoh sebuah renungan harian atau khotbah yang bisa dimasukkan dalam bentuk hybrid, tapi juga khotbah itu tidak membosankan atau durasinya yang begitu lama. Ini juga menjadi pembahasan di dalam sesi 2 ini. Demikian kira-kira yang bisa berbagi di dalam 2 sesi ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini yang ini sebenarnya ada cerita apa orang muda, kami kan banyak mahasiswa itu yang biasanya pada sore itu yang datang mahasiswa yang malas bangun pagi, itu dari UI, dari Gunadharma. sesi 3 ini berbicara tentang kepemimpinan gereja yang regenerasi. Kepemimpinan gereja yang regenerasi adalah kepemimpinan gereja yang berani melibatkan anak-anak muda potensial yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dalam gereja, secara khusus di kepenatuaan. GKI Bintaro harus secara konsisten dalam perekrutan kepenatuaan, harus ada keseimbangan antara senior dan junior untuk menjembatani gap antara generasi senior dan generasi junior. Generasi senior harus berani memberikan kepercayaan dan terus mendampinginya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Penatua semua. Saya mencoba untuk menyimpulkan dari acara Konven Penatua Sinwil Jateng, khususnya untuk session 4 dan session 6. Di dalam session 4 diberikan judul komunikasi yang asertif. Itu terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Apakah komunikasi asertif itu? Komunikasi yang asertif itu adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dipikirkan, dan dirasakan kepada orang lain tanpa melukai perasaan ataupun melanggar hak-hak orang lain. Mereka dituntut untuk jujur
dengan dirinya sendiri, termasuk saat mengekspresikan segala yang dirasakannya tanpa merugikan lawan bicaranya. Jadi singkatnya, definisi dari komunikasi yang asertif itu adalah komunikasi yang bijaksana. Sebagai penatua, kita diminta untuk dapat berkomunikasi dengan jemaat tanpa menimbulkan konflik, komunikasi yang jelas, lugas, dan tegas. Dapat lebih peka terhadap kebutuhan jemaat dalam proses komunikasi atau konseling. Dapat memakai atau memilih kata-kata yang tidak terdengar ekstrim atau tajam. Bersedia untuk diam dan dengar. Baik juga kita mengulang pernyataan lawan bicara kita untuk menunjukkan bahwa kita sungguh memahami apa yang dimaksudkan. Ya, teman-teman, dalam sesi kelima, pada intinya kita harus merangkul perbedaan. Kita harus bisa fleksibel dalam pelayanan kita antara yang senior dan yang junior. Meskipun GKI itu ada tager, kan lebih baik kita ada pasal daripada kita ngasal. Kita harus menjadi tim Tuhan yang solid. Tim itu kan T, together, E, everyone, A, achieve, M, move. Jadi pada intinya kita harus bersama-sama dengan semua orang tua maupun muda mencapai yang lebih banyak dan lebih baik. Pada dasarnya dalam pelayanan itu suatu dari Tuhan yang perlu pengorbanan. Sebagai contoh, kita sebagai penatua bicara dengan anak-anak. Karena postur tinggi kita berbeda, untuk lebih mengena dan klik kita harus merunduk, merendah, supaya kita bisa sejajar, sepaham. Secara implisit saya mau mengatakan di dalam melayani atau menjalankan pelayanan kita harus dekat dalam persaudaraan. Kita harus akrab di dalam lintas generasi ini, tetapi harus diingat kita harus saling menghormati meskipun pelayanan kita itu lintas generasi. Teman-teman, di saat hening, mari kita merenungkan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 17. Salam. Lalu untuk session yang ke-6 dengan judul Aku, Dia, dan Kami Memimpin dalam Pimpinan Tuhan. Bahan renungan yang dipakai di dalam session ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 17. Di situ digambarkan bahwa adanya terjadi perpecahan di antara jemaat di Korintus. Mereka menggolong-golongkan jemaat dalam golongan Apolos, Paulus, dan Kefas. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pada saat Tuhan memberikan pelayanan kepada kita, saat kita dipilih untuk melayaninya, itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Kita dilayakkan untuk melayaninya. Dan jika kita dipakainya, kita harus siap untuk melayani. Jadi, jika kita melayani, jalanilah pelayanan itu dengan setia. Dan jika ada api atau gesekan-gesekan, itulah untuk pendewasaan kita di dalam pelayanan kita. Dan juga pemurnian terhadap pelayanan kita. Jadi, tidak penting siapa yang menanam atau siapa yang menyiram. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Demikian Bapak Ibu penatua sekalian. Terima kasih. Salam. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu